Mari melihat lebih luas tempat juga kalangan. Tidak ada alasan untuk malas. 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 Ale Klasik Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Klasik dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di Ale Klasik Review. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa agar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Pada kesempatan review kali ini, kita dari tim Ale Klasik Review akan berkunjung ke situs Malandang, di mana situs ini dulunya mempunyai sejarah yang erat kaitannya dengan Kerajaan Mataram waktu itu. Bagaimana keseruan kita dalam mereview situs Buyut Malandang? Mari kita simak videonya sampai habis ya, agar tidak terjadi misinformasi seperti yang beredar di masyarakat pada umumnya tentang penggalian sejarah di situs Buyut Malandang. Situs Buyut Makam Malandang merupakan makamnya Raden Agus Salam Cakrakusuma yang diangkat menjadi cutak atau kepala wilayah oleh ayahnya Raden Kartadibrata Kusuma Dinata keempat, keturunan Raja Sumedang Larang di bawah kekuasaan Raja Mataram. Pada waktu penyerangan Mataram ke Batavia waktu itu, Raden Agus Salam ditugasi memimpin pasukan protokoler, yaitu penerima tamu rombongan Kerajaan Mataram. Dari situlah nama Raden Agus Salam dikenal sang protokoler sakti. Ketika menerima ribuan tamu bala tentara Mataram yang jumlahnya di luar dugaan sangat membludak, kala itu rombongan bala tentara Mataram yang datang ditempatkan di wilayah sebelah utara Gunung Tampomas. Raden Agus Salam memprediksi mungkin tentara yang datang yang akan menyerang VOC di Batavia mungkin hanya berjumlah 200-an orang saja. Namun di luar dugaan, ternyata bala tentara Mataram yang datang berjumlah 2000-an orang bahkan lebih, sehingga membuat panik, bahkan menyulitkan para petugas penerima tamu untuk mengatur tempat, terutama penyediaan bahan makanan. Namun dengan kesaktian Raden Agus Salam selaku protokoler penerima tamu, ketersediaan makanan jamuan itu tercukupi. Walau hanya bermodalkan satu ikat padi sama satu ekor kambing hitam, ribuan prajurit Mataram bisa makan dengan tercukupi. Atas keberhasilan tersebut, Raden Agus Salam dikenal ahli membagikan makanan dengan sebutan Juruduum atau Malandang. Sampai saat ini nama Malandang dipakai nama dusun dan situs makam Raden Agus Salam. Katanya orang yang berkunjung ke situs Malandang dilarang mengucapkan salam. Tapi bagi kami memberi salam adalah sesuatu yang wajib karena merupakan sebuah adab dalam bersilaturahmi. Jadi kami tidak peduli dengan larangan tersebut.
Ketika kami sudah masuk di situs Buyut Malandang, kami langsung disambut oleh perawat makom di sini, yaitu Aki Endun. Dikarenakan juru kunci belum datang, yaitu Abah Komar, kami sedikit berbincang-bincang terlebih dahulu di sini. Tapi kan orang sah bak orang delang. Oh, dia mendingan gambar ya, zaman canggih. Iya. Kan di Bantar Bolang ya mau wong Sumedang sebenarnya. Dia wong Sumedang. Asli nek. Ya Sepandan Jati ikut pelabuhan Santang. Pak, aku udah ngarang jadi Ya, nggak pasti lah ayat itu 7 habis itu enak nama lah. Gambarnya di Iya mana mas tuh. Gambarnya di mana? Saya waktu ada tren 7 ke sini kan nggak tahu, gitu kan, nggak tahu ujuk-ujuk. Jembatan, Bang. Oh iya, ke sini ya, ke sini, terus ke Pak Komar. Abah Endun langsung berinteraksi dan memintakan izin kepada penghuni situs Malandang atas kedatangan kami yang mau menggali sejarah di situs Malandang. Tak diduga oleh kami, kemudian datang banyak sekali kawanan kera-kera dari balik pepohonan. Ketika kawanan kera bermunculan, aura di sini sangat kuat sekali. Bisa dibilang aura positif dan negatif sama kuatnya dan saling bertabrakan. Kita mencoba menetralisir aura yang ada. Kami datang dengan tujuan baik dan semoga mendapatkan sesuatu yang baik pula. Semua kawanan kera yang ada di sini sama sekali tidak ada yang mau mendekati saya nih. Lalu muncullah kera yang paling besar yang ada di sini. Sepertinya dialah ketua kera yang ada di sini nih, sobat klasik. Tanpa ragu lagi, dia sepertinya langsung memberanikan diri nih mendekati saya. Namanya adalah Bobby. Setelah Bobby sang penguasa kera di sini memberanikan diri mendekat kepada kami, lalu kera-kera yang lain pun baru ikut memberanikan diri mendekat kepada kami. Sepertinya Bobby sedang memeriksa kepada kami apakah tujuan kami berniat baik atau sebaliknya. Soalnya ketika Bobby berani mendekat kepada kami, barulah kera-kera yang lainnya pun ikut mendekat nih. Katanya tak sedikit pula banyak orang yang mungkin datang kemari mempunyai tujuan yang kurang baik. Tak jarang pula para kera di sini mengacak-ngacak kendaraan kami yang ada di bawah, maupun apa yang kita bawa pasti direbut. Tapi nampaknya mereka sangat tenang ya ketika kami sedang berada di sini, dan malah mereka mencoba berinteraksi dengan kami sehingga membuat kami tak segan pula untuk mulai mendekat kepada kera-kera yang ada di sini nih. Iku malak pekan mah. Telu, papat. Jangan dulu dihabisin. Ada lagi 2 begitu, sana tuh. Sana ya. Kan hubungan nanti kamera ya ada dulu lah. Bentar. Bentar.
Di situ Pak. Iya di situ dia mau dibersihin dulu. Pateni dulu aja. Iya. Ini belum. Pertama kesini mah cuma 27. Waktu pertama kesini mah 27 tuh semua tuh yang kecil-kecil. Udah sampai ya 6 tahun lah 7 tahun belum. Ya dihitung setiap hari ada 40. Jadi dia setimpa dengan rumah. Iya duit cair ta. Jadi rumahnya kan di sana Malandang kan 40. Saya pun masih penasaran dengan sumber aura negatif yang ada di sini, karena selain aura positif di sini juga kuat sekali nih aura negatifnya nih. Setelah saya menanyakan, ternyata benar saja masih ada makam yang belum saya kunjungi. Baiknya kita lihat. Semakin saya ke sini, ternyata benar sekali sumber aura negatif tepat sekali berada di tempat yang sedang saya tuju. Namun seketika saya berhenti di sini karena aura negatif di sinilah yang sangat kuat sekali yang saya rasakan. Aura negatifnya tepat berada sebelum makom ya, bukan tepat pada makomnya. Kayak nama artis nih, Ayu Ting Ting. Iya itu kan. Tapi duluan ini ya, ini udah buyut ini mah. Sampurasun. Assalamualaikum. Dan 3 pusara yang ada di sini ialah bernama Ibu Siti Hadijah, Ibu Siti Maimunah, dan Ibu Ayu Ting Ting. Menurut informasi yang saya dapatkan. Oh, patilasan ya? Tapakan. Oke, setelah saya mengetahui sumber aura negatif yang ada, kemudian Abang Komar datang nih. Yang tak lain adalah juru kunci yang ada di situs Malandang. Oke, baiknya kita langsung menemui beliau dan langsung menggali sejarah yang ada di situs Buyut Malandang langsung dari juru kunci yang ada di sini. Terima kasih atas kehadirannya tamu-tamu yang asalnya dari Sumbawa Indramayu dalam kunjungannya ke tempat makam keramat Buyut Malandang. Dan diperkenalkan, ini namanya Eyang Agus Salam. Yang sebelah sana istrinya Eyang Siti Hodijah. Yang asalnya Eyang Siti Hodijah dari Banten. Eyang Siti Maimunah yang asalnya dari Cirebon. Dan yang sebelah timur ada lagi Eyang Siti Ayu Ting Ting yang asalnya dari Demak. Menurut keterangan orang tua bapak. Selanjutnya sangat berterima kasih dan kita dalam acara silaturahmi itu, satu, Bapak maafkan seandainya penerimaan dari Bapak kurang memuaskan. Kedua, mudah-mudahan kita bersama berdoa kepada leluhur kita yang sudah meninggalkan alam ini, mudah-mudahan satu, diampuni segala dosanya.
Kedua, ditempatkan di tempat yang baik mengguhing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selain mendoakan leluhur kita yang sudah tidak ada, mudah-mudahan kita juga bersama yang ditinggalkan mendapat kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kawasar. Inna awal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allah ya Rabbi, mudah-mudahan segala tujuan yang dicita-citakan ini menjadi kenyataan. Amin. Nah, selanjutnya ada kurang baik. Seandainya ada permohonan dan apa doa yang disampaikan diperwakilkan. Ya, silahkan mendoa masing-masing sendiri apa untuk langkah ke depannya. Oke. Jadi gini nih Sobat Klasik. Programnya ya. Sekarang kita sedang berada di situs Buyut Malandang. Malandang ya. Sesuai dengan nama daerah di sini ya. Iya. Ini kan kita kan di sini tujuannya mau mengangkat cerita ya. Iya. Soalnya di mana ada sebuah petilasan itu biasanya terdapat sebuah cerita atau sejarah yang terselip. Betul. Dimanapun itu ada biasanya. Jadi teman-teman, banyak versi dan sejarah cerita yang beredar. Tapi di sini seperti biasa nih, kita akan menggali langsung dari sumber atau tokohnya yang ada di sini. Sebaiknya kita berkenalan dulu dengan juru kunci yang ada di sini. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Komar. Jadi Bapak Komar di sini sebagai juru kunci udah berapa tahun, Pak? Jadi ya 5 tahun. Udah 5 tahunan. Ya. Dari tahun berapa itu, Pak, kira-kira? 2018. 2018 ya. Betul. Kalau 5 tahun dihitung dari tahun sekarang. Iya. Jadi sebelum Bapak itu yang jadi juru kunci di sini tuh pernah siapa diwakili oleh Pak Engkus Malanda. Pak Engkus Malandang masih berarti? Enggak, meninggal. Orangnya udah meninggal. Ya. Nah, itu masih family. Masih satu keluarga ya? Iya, masih ada kaitan family gitu. Tapi satu keluarga mah enggak. Tapi ada kaitan family. Berhubung bapaknya itu kan enggak di sini. Posisinya waktu ada di Narimbang. Bapak Engkusnya ya? Bukan, Pak Komarnya. Pak Komarnya. Pak Komarnya dapat istri orang Narimbang, ikut istri di sana. Nah, tahun 2002 kembali ke sini ke Buah Dua. Ke Buah Dua. Ya. Nah, bukan pindahnya ke Buah Dua mah tahun 91 pindah ke Buah Tahun Dua. 91 pindah ke Buah Dua dari Narimbang itu dari ya? Narimbang. Nah, kebetulan pada waktu itu kan masih dipegang sama Pak Engkus. Kan kurang baik kalau Bapak ikut campur dengan kuasa orang tua Bapak dikepangkuskan, diambil alih sama Bapak. Ya, seakan-akan kesannya nggak sopan gitu ya, Pak ya. Itu kan diimbangi dengan rasa rumasa. Masa orang yang mengurus, yang mendapat kuasa dari orang tua, begitu saja diambil. Ya, benar. Ditambah mungkin Bapak punya pemikiran pada waktu itu belum dewasalah pemikirannya tentang ini. Belum terlalu matang ya, belum untuk di tempat-tempat situs seperti ini ya. Nah, terus ditambah lagi pangkusnya udah sakit-sakitan. Sakit-sakitannya yang nggak usah diceritakan lah kalau bahasa Sunda pikun. Pikun. Nah, datanglah istri dan keluarganya ke rumah. Ke rumah Bapak Komar ya? Tahun 2018 itu. Dia, ya tapi ngomongnya ilham katanya.
Ilham panggilan ya, Ya, kata. panggilan. Mungkin Bapak Komar udah diminta dari orang sini nih, suruh merawat situs ini. Enggak, kalau saya dengar-dengar kan katanya kan situs ini sempat terbengkalai atau enggak terurus itu, Pak. Ya, betul. Nggak terurusnya itu waktu Pangkus sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Jadi waktu Pangkus sakit-sakitan sempat tidak ada yang mengurus ya. Iya, betul. Makanya datang istrinya ke Bapak yang sebenarnya yang harus meneruskan ini sebenarnya siapa? Jadi nih, Pak, asalnya kan situs ini nih menurut apa Bapak yang di sini mungkin dapat warisan cerita juga ya, Ya, dari pendahulu yang duduk di sini. ya. Jadi kita sekarang mau mendengarkan gimana asalnya ini situs ini berdiri. Terselip sejarah apa yang ada di sini itu, Pak? Nah, gini ya. Kan Bapak pegang ini tidak dengan dari orang tua ini pegang asal-usulnya gini. Ya, kadang beda versi juga ya, Pak. Iya, kadang-kadang. Kebetulan Bapak sebagai aktivis lingkungan juga sering bergaul dengan orang-orang Karaton Sumedang. Nah, orang-orang Karaton Sumedang bercerita dan suka menanyakan kepada siapa yang meneruskan Malanang gitu. Nah, siapa yang ya terpaksa Bapak. Soalnya di Keraton Sumedang juga dipertanyakan juga ya. Ya, iya. Soalnya ada data yang Ada, otentik ada, juga ada, tentang ada. situs Malandang ini ya. Ya, iya, ada. Ini Bapak ada bukunya. Kadang-kadang kan orang yang datang ke sini bisa dicek itu orang yang perlu ditolong. Yang perlu Ya. ditolong. Biasanya orang yang datang ke situs atau istilahnya kebuyutan itu banyak kan orang susah, betul. ya kan? Meminta petunjuk atau ikhtiar. Cuman dalam di sini kita gini, konsepnya kan tetap meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Cuma Betul. biasanya kalau di kebuyutan itu sepi, tenang, jadi bisa khusyuk jaga ya. Bisa sampai cepat. Nggak ada orang yang lagi senang itu datang ke kebuyutan atau Nggak. situs, nggak ada. Soalnya yang datang juga pasti orang lagi susah Susah. atau tertimpa masalah dalam hidup ya, Pak. Kalau nanti betul-betul berhasil sesudah datang ke sini ternyata ada Niatan ya. ya niatan, ya itu. Itu pun nggak diwajibkan, silahkan ya, Pak, Silahkan. di sini ya. Untuk Ya. sejarahnya nih, Pak, dulunya ini tempat apa gitu, Pak? Nah, sejarahnya gini. Ini sebenarnya Uyut Agus Salam itu ditugaskan oleh Pak Sultan Agung di sana Mataram. Mataram. Ya. Itu Uyut Agus Salam itu sosok gimana itu? Jadi dia seorang pengajar agama Islam. Penyiar lah ya, Ya, penyiar. dakwah di daerah sini ya. Daerah sini. Diutus dari Mataram untuk menyiar agama di sini ya. Iya. Jadi bukan yang diutus oleh Mataram itu bukan urusan menyiarkan agama. Sebab menyiarkan agama itu udah ada itikad di dalam Hati ya. hati. Jadi diutus oleh Mataram itu sebagai dapur umum. Sebagai dapur umum. Maksudnya itu gimana itu? Pasukan Mataram yang mau menyerang Batawi. Nah, di sini yang mempersiapkan makanannya. Bisa Menyuguhi ini pasukan. bisa buat supply ya untuk makanan ya. Logistik lah, logistik kalau bahasa sekarang mah ya. Logistik. Jadi jauh juga itu antar Betawi logistiknya di sini tuh. Ya, iya. Kalau orang Jadi dulu ya. mau ke Jakarta, logistiknya di sini kan. Kebetulan itu bisa istilahnya ini tengah-tengah ya antara Mataram itu daerah. Enggak, pasukan Mataram itu lewatnya ke sana itu dulu kan ada jalan lori yang di Bantarhuni ke sana. Jadi ke sana mengikuti jalan lori. Maksudnya dia kan perangnya perang gerilya, Perang sembunyi-sembunyi ya. sembunyi-sembunyi. Nah, ikut dengan lori sebagian ke sana. Lori kan sudah ada dari zaman dulu kala. Ya. Ikut dengan lori ke sananya kan. Nah, di sini konsumsi yang Agus Salam menyiapkan. Tapi bukan pasukannya ke sini. Yang Malah dari sini malah ke sana ke ya. sana mengantar. Alhamdulillah pada waktu itu kalau di sini padinya itu satu gedeng. Satu gedeng itu satu gege satu ikat. Ya, satu ikat. Asal mualanya. Cuman satu hewan, kambing. Tapi bisa kenyang pasukan beribu-ribu sampai ke Jakarta. Modal padi satu ikat sama kambing satu ekor bisa untuk membuat kenyang seluruh pasukan yang ada. Itu
yang sangat di luar nalarnya ya. Di luar nalar. Kalau Dan kambingnya pun sampai sekarang terkenal. Suka ada orang yang cari kambing hitam. mitosnya ya di sini ya. Hitam ada itunya, ada putihnya. Kendit. Kenit. Ya. Ya, kenit. Gitu. Tapi suka di sini berarti mitosnya ada kambing masih ya. Iya. Sampai kadang-kadang bapak ngukut kambing, tanya pada orang yang ngukutnya. Anaknya suka kemit aja. Suka kenit gitu. Kenit. Ya alhamdulillah tertolong kan. Seluruh pasukan yang butuh bantuan logistik ya. Iya, bantuan logistik. Nah, itu kejadiannya 1417 zaman Kerajaan Mataram. Iya. Waktu menginvasi daerah mana itu, Pak? Betawi. Betawi Ya. Nyerang. Betawi. Jadi di sini masih berupa hutan dulunya ya, Pak. Hutan. Ya. Hutan. Karena waktu itu perang gerilya, Ya. jadi lokasi ini dijadikan sangat aman sekali untuk menyembunyikan kebutuhan logistik ya. Iya, betul. Tak itu keterangan menurut versi orang tua Bapak. Dapat warisan yang dari Sumedang Kraton. Iya. Ceritanya seperti itu. Kan Bapak kadang-kadang Bapak tadi teh aktivis lingkungan. Iya, sibuk ya. Sibuk. Kegiatannya kemana-mana. Nah, waktu mengisi kesibukan ini, terutama di dalam memelihara kebersihan, Iya. Bapak memberi kelonggaran, terutama kepada orang dekat. Orang dekat dulu. Orang Malanang dulu. Maksudnya kalau kepada orang dekat di mana ada tamu, nggak usah nyusuli benar. jauh. Terus Udah yang datang lagi kesusahan malah ditambah repot ya. kebetulan di sini pada waktu itu ada Bapak Nun yang sering merapat ke Bapak. Terus minta duduk bersamanya itu ada masalah-masalah yang baik yang akan dibangun, baik ada ketimpangan, konsultasi dengan Bapak. Ya. Jadi di sini Bapak tidak ragu kalau ada seandainya yang melanggar aturan daripada hal-hal yang terkait, apalagi dengan ini, dengan perusakan alam, insya Allah saya berjuang. Siap untuk mempertanggungjawabkan alam yang ada di. Tapi sebenarnya bukan melingkup Malandang saja ya, Pak. Betul. Kalau bisa, ini pesan dari Pak Komar, kita harus menjaga alam ya. Menjaga alam. Karena alam kalau sudah murka, mau siapa yang bisa menahan gitu kan. Makanya maaf tapi sedikit ada program-program yang misalnya ada kaitannya dengan kepentingan lingkungan alam. Harus hati-hati kan. Jangan secepatnya mudah menerima dan tidak mudah juga menolak. Dianalisa, dipelajari. Nah, sudah dianalisa, sudah dipelajari, kita remukan bagaimana cara yang terbaik, yang positifnya. Soalnya program seperti itu biasanya ada untuk kepentingan pribadi, ada untuk kepentingan buat kita semua ya, Pak. Betul, makanya harus penuh pertimbangan itu. Nah, di dalam hal ini, kebetulan ini tamu-tamu dari Indramayu, jadi mungkin dari atasnya kita sama-sama satu turunan. Benar. Jangan merasa ini Indramayu, ini Sumedang, apalagi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat berterima kasih atas kehadirannya dan atas mungkin karena nggak mau mulai kan, karena nggak mau mulai datang ke sininya itu dalam bahasa Sunda karena menulai dan tidak ada maksud apa di belakang ini. Misalnya Bapak ya, mumpung kenal. Iya. Cari kesempatan gitu. Jadi nggak apa kalau mau kesini sendiri nggak apa-apa diterima kok, nggak usah mesti rame-rame juga ya Pak ya. Ya betul. Jangan ragu, nggak apa-apa. Kan Bapak ngomongnya ini karuhun bersama. Dan ini ceritanya panjang kan, punya istrinya juga orang Cirebon, orang Banten. Kan kita ditandai bahwa itu kita harus menjaga Ketua. Jadi alhamdulillah sekali lagi malahan ya ditunggu datang ke rumah Bapak. Seandainya kalau tahu makan, kalau kemalaman ada masalah di sini, insya Allah yang siap Bapak mah. Assalamualaikum Bapak Don. Gini, biasanya tadi kan kita sudah bercerita dengan Bapak Komar yang ini banyak
aktif dalam berbagai organisasi maupun aktivitas ya Pak ya. Apalagi soal lingkungan. Jadi sering sibuk atau di sela-sela kesibukannya kadang tidak bisa menerima tamu yang ada ya. Soalnya biasanya kalau Bapak sedang sibuk, biasanya yang melayani tamu di sini yang datang berziarah adalah Bapak Ndun ya. Pak. Jadi waktu dulu mah yang suci, yang istilah nama yang kotor, terus dimasukkan ke sini. Coba sekarang matahan. Dipilih lagi ya. Soalnya kamu yang urus. Ya, kamu yang urus. Coba kalau ada orang yang mau jaroh ke sini, dibersihkan dulu bajanya di sana. Terus pakai wudhu. Terus kalau bisa mah mandi. Udah wudhu, mandi. Kamu di sini kan bikin bangunan. Coba tanyain maksud yang tujuannya. Apa gitu kan, disuruhnya gitu kan. Berarti sebelum konsep itu berjalan, di sini bisa dikatakan juga tempat orang nyalah atau gimana itu? Ya gak tahu tuh dulu atau orang nyari pesugihan atau apa itu. Gak tahu tuh kalau dulu mah. Soalnya identik banget ya Pak. Tempat situs kayak gini biasanya juga dijadikan tempat pesugihan juga. Iya bisa gitu kayaknya gitu. Bisa tapi, dulu ya bisa. Sini ya. Tapi kalau saya tapi sekarang konsepnya saya mah ya? Iya enggak, saya mah kalau ada orang misalkan minta kayak gitu saya mah gak sanggup. Tetap saya mah kalau ada orang jarang mau ke sini, saya mah minta rezeki dari Gusti Allah. Jadi silakan, yang penting adapun resiko dan tujuannya itu ditanggung masing-masing. Iya, makanya kalau ada orang misalkan maksa, saya mah cuma nawasulkan doang. Silahkan saja, ya terserah. Gitu kan. Tetap saya mah kalau nawasulkan minta rezeki dari Gusti Allah, cuma di kolot mah di sini kan di eyang ya. Ya. Cuma syariat. Ya, syariat kita syariat kalau kan, lewat bener. Kalau kata orang kalau kata era eyang Jaya Perkasa mah cuma kalau di saya mah cenah cukang sama pegangannya. Saya mah istilahnya di sini cuma mengantar Anda yang datang ke sini. Ya. Adapun niat dan tujuannya silakan ditanggung masing-masing. Adapun gitu kita kan. yang penting sudah mengingatkan, hanya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu berarti kan. tentunya yang datang ke sini itu pengalamannya berbeda-beda ya, berbeda-beda, harus berkunjung berbeda-beda itu. Enggak sama ya? Enggak sama. Berbeda-beda gitu. Adapun yang minta yang aneh-aneh silakan. Yang penting ditanggung sendiri gitu ya. Jadi saya mah Pak kalau minta yang aneh-aneh gak berani itu orang masukkan ke tempatnya Uyut. Jadi gitu teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang referensi di Buyut Malandang nih? Apakah bisa jadi bahan kajian buat kita dimanapun berada ya? Pokoknya itu menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Soalnya di sini saya hanya merangkum dan menggali sejarah yang ada menurut tokoh masyarakat yang ada di sini. Tetap saksikan video Ale Classic Review dan saksikan video yang lain-lainnya. Jangan lupa subscribe juga agar tidak ketinggalan video yang menarik lainnya yang akan kita gali di petilasan-petilasan kebuyutan selanjutnya. Itu dia liputan kita kali ini di Situs Malandang. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ramai. Tidak ada alasan untuk malas.